Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Jardi. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek penggunaan Excel dan Greater untuk menghitung dan menganalisis moving average, exponential smoothing, dan dekomposisi. Pertama-tama saya akan memulai praktek Excel dan Greater dengan menghitung dan menganalisis moving average terlebih dahulu. Saya akan membuka Excel terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat dan menganalisis sebelumnya, tetapi saya akan melakukan analisis ulang. Saya akan mengcopy tahun, bulan, dan YT-nya terlebih dahulu. Saya paste. Ini dia datanya. Saya memiliki data tahun 2019 sampai tahun 2021 selama 3 tahun, yang dimana tahunnya terdiri dari 12 bulan Januari hingga bulan Desember, dan YT-nya saya membuat data seorang selama 3 tahun tersebut. Lalu saya akan membuat moving average terlebih dahulu. Saya memilih moving average 6 periode, yang berarti dari bulan Juni. Mengapa bulan Juni? Karena dari Januari hingga ke Juni itu selama 6 bulan. Jadi moving average itu rata-rata bergerak, yang dimana tuh untuk menghitung periode dalam jangka panjang untuk melihat perkembangannya, apakah meningkat atau menurun. Saya akan menggunakan rumus average di bulan Juni di periode ke-6. Rumusnya adalah average dari 6 periode dari bulan Januari hingga ke bulan Juni. Bisa juga membuat moving average ke 5 periode. Berarti dimulai di bulan Mei, bikin average dari bulan Januari hingga ke bulan Mei selama 5 periode. Tapi saya memilih moving average di 6 periode. Saya hapus. Lebih simpelnya lagi, kita menekan ini, kalian tidak perlu repot-repot untuk menghitung lagi, karena dengan menekan ini kita bisa menarik ke bawah ke bulan Desember. Sudah jadi. Kita lihat terlebih dahulu untuk memastikan. Sudah kan 6 periode dari bulan Juli ke bulan Desember untuk menghitung Desember tahun 2021 moving average-nya. Lalu kita membuat forecast. Forecast ini nilai prediksi masa depan dengan menggunakan nilai data sebelumnya, yang berarti bila MA6 nya di bulan Juni, maka forecastnya di bulan Juli dengan menggunakan nilai data sebelumnya. Kita menekan ini untuk prediksi kedepannya gimana forecastnya, ke bawah. Tarik lagi biar lebih simpel lagi ke bulan Januari. Sebenarnya ini kalau kalian mau buatnya manual bisa juga seperti ini, tapi karena Excel ini memudahkan pekerjaan, kita bisa menekan dan menariknya seperti yang saya lakukan sebelumnya. Nilai prediksi ke depannya seperti ini. Jadi kita membuat tabelnya biar lebih rapi. Sudah jadi. Lalu saya akan membuat tabelnya. Tekan insert, pilih yang ini, pilih ini, kosong. Maka saya akan melakukan select data dengan klik kanan mouse-nya, lalu ke select data. Kita akan meng-add data YT ke slash name, slash stereo-nya ke Januari 2019 data pertama hingga data akhir ke bulan Desember tahun 2021. Kita lihat terlebih dahulu add-nya. Grafiknya sudah jadi bulan YT-nya. Kita akan slash name ke MA6 moving average periode ke-6, ke slash stereo-nya dimulai dari Januari 2019 hingga ke Desember tahun 2021, sama dengan YT data sebelumnya. Kita meng-add lagi. Saya lihat dulu bersama. Forecast-nya juga sama menghitungnya. Bulan Januari 2019
hingga ke bulan Januari ke tahun 2022 untuk melihat gimana sih prediksi masa depan grafiknya untuk kedepannya. Kita jangan lupa tambahkan horizontal katalog SSRBR menggunakan tahun dan bulan dari tahun 2019 Januari hingga ke tahun 2022 bulan Januari. Tekan OK. Ini dia grafik Excel-nya. Kita bisa melihat perkembangan YT-nya di garis warna biru, perkembangannya ke bulan oranye, garis oranye MA6-nya, garis abu-abu ini forecast-nya. Untuk analisis Excel ini sudah selesai. Saya akan menggunakan analisis glidernya. Pertama-tama saya akan melakukan save terlebih dahulu, buka file, ke save as, browser. Ingat simpan save-nya untuk glider ini sesuai dengan kita mau, dan jangan lupa kita letak penyimpanannya di mana. Saya menamai Muhammad Afrizal di Moving Effect periode ke-6. Recap karena tadi itu saya sudah menghitung sebelumnya, tapi saya menghitung lagi. Sudah ada. Efek ke-6 yang pertama. Oke, sudah. Kita buka glider terlebih dahulu. Karena saya sudah menghitungnya sebelumnya kan, saya akan menghapusnya lagi. Ke dataset, file, open data, server, ke local disk. Ingat mengubah Excel file. Sudah. Mencari data yang saya save, Muhammad Afrizal di Moving Effect pertama. Saya memilih kolom ketiga dari tahun bulan YT-nya ke A1 ke C1. Barisnya 2 ke A2. Saya tekan yes. Time series karena tahunnya 3 dan tidak ada tempat. Saya memilih monthly karena 1 tahun terdiri 12 bulan. Saya memilih tahun 2019 untuk analisis sebagai data awal. Sudah, apply. V1 ini YT-nya, V2 MA-nya, V3 forecast-nya. Tapi saya menganalisis YT-nya untuk glider untuk melihat pengembangannya. Saya hapus V2, V3, delete. V1-nya nih, kita lihat dulu. Kurang 243, 132, 354 hingga ke bawah ini sudah benar. Save, X, klik kanan. Kita tekan edit atribut untuk mengubah nama V1 menjadi YT. Oke. Lihat terlebih dahulu sudah sama. X ya. Ke variabel filter simple moving effect. Kita memilih periode ke-6, number of observation in effect. Karena saya menganalisis ke moving effect periode ke-6. Tekan graph, save, dicek semua untuk melihat perkembangan grafiknya dan mengetahui hasil glidernya. Menganalisis hingga jadi. Kita bisa melakukan perbandingan terlebih dahulu ya. Garis hijau ini YT-nya hampir sama kayak garis biru yang ada di Excel. Garis oranye-nya moving effect di glider hampir sama kayak garis oranye di Excel-nya. Di glider ini tidak ada forecast-nya, jadi cuman menganalisis perkembangannya cuman bagian YT dan MA-nya saja, moving effect-nya saja. Untuk melihat lebih kepastian lagi apakah datanya sudah sama, kita melihat glider terlebih dahulu. YT-nya sudah sama 243, MA YT-nya sama, periode ke-6 318.000 MA sama 318,5. Sudah sama ya analisis glider dan Excel-nya. Jadi analisis moving effect-nya sudah selesai baik di Excel maupun di glider. Selanjutnya saya akan menganalisis exponential smoothing di Excel terlebih dahulu sebelum ke
enter. Saya mengcopy new copy. Saya menggunakan tahun selama 3 tahun, bulannya serta YT-nya sama kayak moving effect-nya. Exponential smoothing kan merupakan penghalusan eksponensial yang dimana ini tidak memakan banyak periode seperti moving effect sebelumnya. Dia secara ringkas dengan menggunakan initial value sebagai simple smoothing dengan menggunakan alpha dari 0 sampai 1. Yang initial ini terdiri dari 6 bulan periode. Saya memilih alpha 0,5 saja. Jadi gimana cara initial ini? Maksudnya seperti ini. Kita inside alpha yang 0,5 ini kita gunakan rumus initial selama 6 bulan. Jadi menggunakan rata-rata selama 6 periode dari bulan Januari hingga ke bulan Juni. Hingga jadi alpha yang saya ciptakan. Ada sedikit typo alpha. Nah, sudah jadi. Saya akan menghitung exponential smoothing alpha 0,5 di bulan Januari hingga Desember tahun 2021 dengan menggunakan rumus 0,5 dikalikan YT-nya ditambah sisa alpha-nya 0,5 kan 1 dikurang 0,5 sama dengan 0,5 dikalikan alpha sebelumnya. Jadilah 280,75. Bisa dilanjutkan lagi 0,5 dikalikan YT ditambah 0,5 sisa sebelumnya alpha-nya dikalikan alpha sebelumnya 0,5. Tapi kita bisa menggunakan simple dengan menekan dan menarik ke bawah seperti moving effect yang saya buat tadi. Ini lebih simpelnya karena pengerjaan Excel ini memudahkan kita dalam pekerjaan. Jadi lalu kita membuat forecast-nya, nilai prediksi masa depan dengan menggunakan nilai data sebelumnya, yaitu alpha terlebih dahulu sama tekan ke bawah. Sudah jadi. Ini dia exponential smoothing alpha 0,5 dan forecast-nya. Buat grafiknya biar rapi, kita membuat grafik sama inside, tekan insert dan get, dan select data sama seperti sebelumnya, series name YT, kita menambahkan data originalnya, tekan dan sampai salah di blok ke Desember. Oke, nambah lagi S alpha 0,5 sama ditambah alpha untuk melihat perkembangannya. Forecast oke, sama kita blok heading nambah tahun dan bulan. Oke, kita bisa melihat perkembangannya. Yang garis biru ini data YT saya, lihat perkembangannya. Data oranye eksponensial alpha 0,5 yang saya buat dan forecast-nya. Kita bisa melihat perkembangannya. Analisis Excel sudah selesai. Saya akan menganalisis di Glider. Buka file, save as, sama ya seperti sebelumnya. Muhammad, kita simpan di data saja. Muhammad Afri Rijardi AS alpha 0,5. Oke, membuka lagi. Create dataset, file, open data, server, ingat namanya
kita memilih kolom 3 seperti tadi. Ini baris 3 karena ke A3 untuk agar terbaca tahun 2019 Januari dan YT nya. Oke. Yes. V1 kita memilih time series seperti biasa, monthly setahun 12 bulan tahun 2019 seperti biasa. V1, V2, V3, V1 YT nya, V2 alpha nya, V3 forecast nya. Kita menganalisis YT nya, jadi hapus seperti sebelumnya. Kita mengecek dulu ya. Ya, kurang seperti biasa. Edit value 243 132 sama sebelumnya. Oke, kita mengganti namanya, edit atribut YT ke variabel filter exponential moving average. Kita memilih alpha 0,5. Ini limit of the phase in operation. Kita menggunakan initial value ke 6, centang hingga jadi. Kita bisa melihat perkembangannya. Garis hijau sama garis birunya hampir sama. Lihat kotaknya sama kan di atas sini kan. Garis oranye exponential smoothing sama. Kita akan membuktikan dengan melihat datanya apakah sama. 80,75 di bulan Januari, 80,75 di bulan Januari. Sama ya? Sama. Jadi analisisnya sudah selesai, exponential smoothing di Greater maupun di Excel. Jadi tahap selanjutnya merupakan tahap terakhir, yaitu melakukan perhitungan dekomposisi. Lebih simpel saja kita hapus saja ya, biar tidak terlalu banyak data sih neo-neo aja. Kita insertnya, kita cut, delete. Dah, lupa datanya, YT nya tetap sama, tahunnya tetap sama, dan bulannya tetap sama yang saya bikin. Oke, dekomposisi merupakan suatu teknik untuk menentukan komponen dalam suatu data time series. Komponen ini terdiri dari 4, yaitu trend, TR, musiman, SN, CR, siklus, dan irregular. Kita akan melakukan perhitungan menggunakan CMA, Central Moving Average. Central Moving Average ini hampir sama kayak Moving Average sebelumnya, tapi untuk melakukan perhitungan rata-ratanya itu dengan melakukan mulai dari nilai tengah. Kalau MA12 kan tentu saja kita akan menghitung dari bulan Desember. Tapi Central Moving Average ini jadi nilai tengah, 12 bagi 2, 6. Antara bulan Juni atau bulan Juli, karena ini genap. Kalau misalnya bulan ganjil ini mungkin saja bisa, tapi kita akan menghitung CMA 12 nya dari bulan Juni terlebih dahulu. Average, tapi meskipun dimulai dari bulan Juni bulan 6, tapi tetap saja rata-ratanya dihitung dari bulan Januari hingga ke bulan Desember. Jadi ini bisa juga dibuat secara manual, tapi karena Excel ini memudahkan kita pekerjaan, kita menekan ke bawah hingga ke bulan Juni, hingga sama. Tetap berfokus pada perhitungan dari setengah bulan ke bulan Juni, tapi hitungnya tetap mencakup 12 bulan sama. Lalu kita membuat CMA 12 sebenarnya dari rumus TR dikali CR sama dengan CMA 12 yang merupakan tren dikali siklus. Tren ini merupakan nilai peningkatan dan penurunan untuk melihat perkembangannya, yaitu nilai siklus yang untuk melihat siklus untuk kedepannya. CMA yang sebenarnya yang menghitung average
bulan Juli karena tengah-tengah antara bulan Juli dan bulan Juli. Kita sudah dapat hasilnya. Ke bulan Juli hampir sama. Oke, sudah jadi. Lalu kita lihat dulu ya grafiknya apakah sama. Muhammad Alfijardi, the komposisi. Nah, kita buka grafiknya ya. Tapi kita lihat grafiknya lagi. Ini agak berantakan, maka saya buatnya tuh enggak otomatis. Jadi kita select data, remove. Seperti biasa, YT. Ke TR-nya cek 12. Sama seperti sebelumnya. Oke. Kita akan membuka Gleta terlebih dahulu. Kita file, ke dataset. Kita membuka file, open data, user file. Seperti biasa mencari data yang saya simpan di Excel, Muhammad Alfijardi komposisi. Kolomnya 3. A1 ke C1 ke barisnya 2 ke A2. Yes, kita mencari yes seperti biasa, only forward tahun 2019. Video V3 dihapus karena CMA 12 dan TLCR. Saya menghapus. Yes, ini data YT nya masih kurang seperti biasa. Edit file ke 243 132 354 sama. Oke, kita akan melakukan center moving effect ke variable, tapi jangan lupa mengganti nama. Edit atribut YT ke variable filter simple moving effect, karena hampir sama dengan moving effect sebelumnya, tapi yang membedakannya kita menambah center. Tetap 12 periode, tekan checklist semua seperti biasa. Ya, perkembangannya hampir sama. Sama kan? Garis hijau ini YT nya sama, garis oranye ini TLCR nya, central moving effect sama. Kalau ingin membuktikan lagi, kita melihatnya lagi. MAYT nya ke bulan Juli 2019 450,4583 hampir sama 450,4583. Berarti analisis Gleta dan Excel nya dalam central moving effect nya sudah tepat. Lalu saya lanjutkan dekomposisi lagi. Setelah TLCR saya membuat SN dikali IR dengan rumusnya YT dibagi TR dikali CR. Rumusnya seperti ini. YT nya ini dibagi TR kali CR sama, lebih simpel lagi gunakan tarik lagi ke bawah. Setelah ini kita IR ini sebenarnya kan data SN, data musim, karena IR nya kan tidak beraturan. Kita lihat kan di SN ini sosial ini dalam setiap musim ini nilainya harus sama. Contoh ini bulan Juli kan tahun 2019 ini 1,43, 2020 bulan Juli ini 1,20. Gimana caranya kita bisa membuat SN ini di tiap bulan ini harus sama nilainya? Maka saya akan membuat persamaan tiap bulannya musim sama dengan membuat
persamaan musim terlebih dahulu. Kita mengambil SN1 ini, mengambil musim yang lengkap terlebih dahulu dari tahun 2020. Copy SN, paste spesial value. Lalu SN kedua, SN yang tidak ada lengkap musimnya seperti tahun 2019 dan tahun 2021. Tahun 2021 musim cuma ada Januari hingga ke bulan Mei. Ke bulan Juni. Maka kita SN2 sama paste spesial value. Ini sama tahun 2019. Lalu kita, karena musimnya sudah saya buat persamaannya, kita menghitung rata-ratanya, rata musim. Tapi ada dua untuk musimnya. Untuk menghitung musimnya tuh, untuk biar tiap musim itu sama, bisa juga rata-rata maupun median. Rata-rata nih efek seperti biasa. Sama, coba aja median. Samaan hasilnya. Menghitung. Lalu gunakan inset. Kita hitung sumnya. Di musim ini harus 12. Kalau misalnya tidak 12, maka kita akan melakukan nilai nambah di setiap musim. 12 dibagi ini. Cuman sedikit nambahkan ke setiap musim bulan. Dengan menggunakan SN sementara, musim sementara, SN. Rata-rata median dia disebut seasonal factor, faktor musim untuk menghitungnya. Oke, kita kalikan. Biar tidak berubah dalam perkalian di bagian musim rata-ratanya. Apakah sama? Musimnya 12. Nah, sudah 12. Jadi tiap tahun musimnya akan sama. Januari 2019, 2020, 2021 akan sama musimnya sebesar 1,01 dan seterusnya. Kita membuat SN-nya terlebih dahulu. Mengcopy, paste spesial. Jadi sama. Ini juga sama. Jadi tiap 3 tahun ini juga sama. Jadi seperti yang saya bilang tadi sebelumnya. Lalu kita akan memasuki decisioner. Decisioner ini merupakan unsur pengira musim dengan rumus YT dibagi SN. Oke, sudah jadi. Kita bikin grafiknya untuk melihat perkembangannya. Hapus karena fokusnya bukan itu. Kita fokus untuk melihat ketiga, decisioner, YT, dan SN-nya. Kita mulai dari decisioner seperti biasa. SN-nya.
YT-nya. Karena SN kan kecil angkanya, sedangkan lain besar, maka kita melakukan format filenya data series dan menggunakan menjadi secondary axis. Ini dia grafiknya. Yang biru ini merupakan grafik decisionalnya, oranye merupakan grafik SN-nya, dan abu-abu merupakan grafik YT-nya. Kita bisa melihat perkembangannya. Decisional sama YT bisa dilihat dari sebelah kiri, dan garis oranye kita bisa tengok dari sebelah kanan. Lihat perkembangan musimnya. Selanjutnya saya akan menghitung TR-nya. Nilai tren peningkatan penurunan dalam jangka waktu panjang dengan menghitung rumus dari decisional. Seperti ini. Ini TR ini beda, TR-nya saya berasal dari decisional. Buka gradernya. Hapus. File. Dekomposisi. Seperti biasa. Kolom 3. Baris 3. Yes. Time series. Only. Tahun 2019. V1 ini YT-nya CMA, karena decisional ini berarti ke V11. Kita lihat V11-nya. Ya, V11 merupakan data dari decisionalnya. Jadi kita hapus V1 ke V10 untuk memfokuskan decisional dalam mencari TR-nya. Oke. Edit variable. Kita menghitung 240,073291. Sip, sudah benar. Oke. Kita merupakan edit atribut DSN-nya. Karena untuk mentrenkan kita membutuhkan time-nya. Untuk time awal tahun periode hari periode dengan melakukan add ke time trend-nya selama 3 tahun. Sudah, kita melakukan model order square. Variable dependent itu DSN-nya, decisionalnya, karena kita fokus untuk menghitung decisional untuk menghasilkan nilai trend. Lalu nilai time ini sebagai independen. Oke. Kita lihat kan hampir sama kayak EVIS dan SPPS. Kita bisa mengetahui domain Watson-nya, error-nya, dan lain sebagainya. Tapi kita ingin menghitung TR prediction-nya dengan menganalisis display atau filter sama filternya hingga ke bawah. Kita melakukan forecast-nya dari tahun 2019 hingga ke tahun 2022. Oke. Sudah jadi nilainya, prediction-nya. Kita tinggal mengcopy, lihat dulu ke bawah, mengcopy. Kita buka Word terlebih dahulu. Ini kita copy.
copy paste. Sudah jadi, kita bikin kotaknya biar rapi. Kita mengcopy predictionnya, copy, oke. Paste spesial seperti biasa, kita dalam bentuk teks biar rapi. Kita udah dapat prediction TR-nya dari nilai decisional dengan menggunakan perhitungan Greater. Setelah itu kita menghitung TR dikali SN. TR dikali SN. Geser ke bawah, lebih simpel. Ada kesalahan yang saya revisi. Hitungan decisionalnya saya akan melakukan revisi ulang. YT dibagi SN. Kita lakukan perhitungan terlebih dahulu. TR-nya kolom 3 baris 3 cross section time series only tahun 2019. Kita hapus V1 V10, kita fokus ke decisional untuk mencari TR-nya. Ke 40 07 32. Atribut YT typo DSN variable mode ke mode order square. Kita lupa menambah add ke time trend, sudah. Order square DSN sebagai variable independen, fokusnya time-nya independen. Sudah jadi forecast-nya. Kita memulai tahun 2019 ke tahun 2021.
Nah, sudah jadi. Kita akan melakukan installnya. Kita ulang seperti biasa karena ada kesalahan tadi. Copy, kita akan melakukan copy biasa. Kita lihat ke bawahnya. Dah, ini sudah benar. Maaf untuk kesalahan tadi mengalami beberapa kendala typo dalam menghitung UTL SN nya. Sudah. Setelah itu kita akan menghitung CR dikali IR sama dengan rumusnya ini YT dibagi TR dikali SN. YT nya kita ke bawah, sudah dapat. Itu kita melakukan perhitungan CR, siklusnya CMA3. Kenapa CMA3? Karena nilai ganjil kita menghitung kalau misalnya CMA3 kan berarti ke bulan Maret, tapi karena nilai tengah kita ke bulan Februari. Rumusnya sama seperti sebelumnya, CMA yang 12 tuh kali 3 kita fokus ke Januari hingga ke Maret dengan menghitung di bulan Februari dimulainya karena nilai tengah. Ke bawah sama kayak CMA 12, berarti kita berhenti di bulan November tahun 2021. Setelah itu kita menghitung nilai IR nya. IR sama dengan CR dikali IR sama dibagi CR. CR IR yang udah dapat dibagi CR udah dapat. Nah, hingga jadi SN udah dapat, TN udah dapat, CR udah dapat, IR udah dapat. Berarti kita menghitung YT itu merupakan komponen yang terdiri dari SN, TR, CR, dan IR. Terdiri dari tren yang merupakan angka jangka panjang untuk melihat peningkatan penurunan, musim untuk melihat perkembangan musim dari tahun depannya, siklus untuk melihat siklus apakah bakal maju, dan IR ini tidak beraturan. Jadi memakai YT dikali SE sama dengan YT sama dengan SN dikali TR dikali CR dikali IR, memakai rumus multikatif. Kita menghitung SN udah dapat, TR udah dapat, CR udah dapat, IR udah dapat. 132 hingga ke bawah 345. Apakah sama ya. Jadi dari awal kita menghitung YT nya, data asli kita mengikuti komposisi gimana perkembangannya dari CMA, TR, SN hingga ke 4 komponen kita cari hingga akhirnya tuh sama. Ini membuktikan bahwa YT itu benar-benar komponen yang terdiri dari 4 unsur, yaitu TR, CR, IR, dan SN. Baik, saya sudah menghitung dekomposisi, saya sudah menganalisisnya. Maka dari itu praktek saya dalam menghitung Excel dan Greater ini dari menganalisis dan menghitung moving effect, eksponensi smoothing, dan komposisi sudah selesai. Sekian dan terima kasih. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.